Insya Allah, ini bagaimana berita kok ya semakin membingungkan saja ini. Satu ustadz bilang haram, satu ustadz bilang halal, yang satu bilang halal boleh, yang satu bilang tidak boleh. Masya Allah, ini Pak semakin membingungkan umat saja ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa Pak Udi? Ini Ustaz. Apa Ustaz? Duduk Ustaz. Masya Allah, ini Ustaz. Ya. Ini Ustaz. Berita ini Ustaz. Kok semakin kayak membingungkan aja Ustaz. Ini loh kok satu Ustaz bilang halal, yang satunya bilang haram gitu Ustaz. Padahal iya semuanya Ustaz bagus semuanya insya Allah menurut saya gitu loh. Tapi kok apa ya, satu bilang halal, satu bilang haram, jadi kan saya sebagai orang bingung Tad. Nah ini gimana Tad? Kebetulan ini ada antum ini, bisa menjelaskan Tad ini atau memberi solusi untuk kami untuk menyikapi hal seperti ini gimana Tad? Gimana menurut antum Tad? Jadi begini Pak Udi, ya. Silang pendapat di antara para ulama, khususnya pada perkara-perkara yang ya hukum-hukum aplikatif itu memang sudah menjadi sunatullah Pak Udi. Kenapa demikian? Ya, karena beberapa dalil itu sendiri ada yang namanya adalah dalil yang dzaniyud dalalah. Artinya dalil itu bisa ditafsirkan, dimaknai dengan beberapa makna. Ya, memang ada beberapa dalil itu seperti itu. Ya. Gitu ya. Jadi itulah yang kemudian menyebabkan atau penyebab terbesar menyebabkan para ulama itu berbeda pendapat. Padahal dalilnya satu. Kenapa demikian? Karena memang dalil itu sendiri ya lafadznya itu bisa diarahkan ke sana, bisa juga diarahkan ke sini. Jadi itu ada sesuatu yang sudah sudah menjadi sunatullah. Nggak mungkin bisa kita hindari seperti itu. Ya. Maka ini sebenarnya adalah isyarat bagi kita sebenarnya untuk lebih semangat dan rajin lagi dalam belajar ilmu agama ini. Kenapa? Karena dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu yang kita pelajari, insya Allah kita akan memiliki hujjah atau alasan mana yang harus kita pilih dari dua pendapat ini. Nah ini yang pertama sebenarnya Pak Udi. Ini isyarat bagi kita untuk lebih semangat belajar lagi. Iya. Tetapi pada beberapa keadaan dan situasi itu tidak memungkinkan kita untuk belajar terlebih dahulu untuk menentukan sikap itu. Itulah. Terkadang kita dituntut untuk segera memutuskan apa yang harus kita pilih, mana yang harus kamu pilih, yang boleh atau yang nggak boleh. Maka pada keadaan yang atau situasi yang kedua ini sebenarnya para ulama kita sudah mengajarkan kita satu kaidah. Bagaimana kita sebagai orang awam, orang yang masih sedikit ilmu agamanya dalam menyikapi perbedaan pendapat para ulama ini, yaitu dengan memilih yang paling selamat Pak Udi. Maksudnya apa? Yang saya artikan yang paling selamat adalah yang paling menyelamatkan agama kita. Jadi analoginya seperti ini Pak Udi. Kita kan hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah seorang musafir. Seorang pengelana yang sedang dalam perjalanan pulang menuju kampung halaman kita yaitu akhirat. Kita sering mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang mengatakan seperti itu. Itu artinya apa? Itu artinya kita itu adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Itulah hakikat kita sedang dalam perjalanan. Dan orang yang sedang melakukan perjalanan itu apa yang paling penting bagi dia? Atau gini deh, saya ingin bertanya sama Pak Udi nih. Misalnya Pak Udi ingin melakukan suatu perjalanan jauh untuk suatu pekerjaan atau yang satu dan lainnya. Ketika Pak Udi ini pamit sama Bapak Antum atau pada Ibu Antum mau safar, mau melakukan perjalanan jauh. Kira-kira apa yang
doakan, ya, apa yang diharapkan oleh kedua orang tua Pak Udi saat itu. Ya, kalau biasanya bilangnya hati-hati dan juga semoga selamat sampai tujuan gitu. Biasanya seperti itu. Itu dia. Ya. Bagi orang yang sedang melakukan perjalanan, yang paling penting adalah keselamatan sampai kepada tujuan itu. Ya. Para ulama mengatakan as-salamatu la yu'adiluha syai'un. Ya. Suatu keselamatan itu ya adalah sesuatu yang tidak mungkin ditandingi oleh yang lain. La yu'adiluha syai', tidak setara dengan yang lain. Maka kita ingin ya dalam perjalanan perpulangan kita menuju Allah, ya kita sampai kepada Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan Allah ridho, ya, dalam keadaan Allah ya senang bertemu dengan kita, berjumpa dengan kita. Ya. Maka ya bagaimana ya solusinya? Kita kembali lagi kepada permasalahan kita. Ketika kita mendapati suatu permasalahan agama, ya, satu mengatakan boleh, satu ulama mengatakan tidak boleh, satu mengatakan haram, satu mengatakan ya halal, ya, yang satu mengatakan sunnah misalnya, yang satu mengatakan ya tidak ada tuntunannya, ya, maka pilihlah dari pendapat para ulama itu ya yang paling menyelamatkan agama kita. Ya, karena yang akan kita bawa kepada Allah itu bukan uang, bukan jabatan, Pak Udi, ya, bukan follower di Instagram, tapi agama kita, ya, itu agama kita yang akan kita bawa menuju Allah. Maka kita pengen agama kita itu dalam keadaan selamat ketika kita bertemu dengan Allah. Maka diantaranya dengan seperti itu kita jaga agama kita. Ya, ketika kita dibingungkan, ya, dengan pendapat para ulama, silang pendapat para ulama, maka pilihlah yang paling menyelamatkan agama kita. Ya, saya kira demikian, Pak Udi. Ya, atau mungkin saya kasihkan beberapa contoh, Pak Udi. Ya, agar semakin jelas. Lebih paham berarti ya. Biar lebih jelas. Ya, misalnya, ya, Rasulullah itu melarang kita ketika kita berburu misalnya nih, ya, dengan panah, ya, atau dengan tombak misalnya. Kemudian kita mendapati ya ada hewan mati tenggelam di sungai. Sementara pada badan tersebut ada anak panah kita. Kita mengenali itu anak panah kita. Kemudian tetapi kita mendapati dia tenggelam di sungai. Ya, Rasulullah mengatakan jangan dimakan. Jangan dimakan seperti itu. Ya, mungkin kita bertanya, ya bisa jadi bukankah ya bisa jadi hewan tadi mati karena panah kita, ya, maka hukumnya halal. Ya. Selama kita ketika melepaskan panahnya membaca Bismillah, ya, maka halal. Ya. Tetapi kan masih ada kemungkinan lain, bisa jadi dia mati karena tenggelam. Ya, sudah terkena panah kita, mungkin karena merasakan kesakitan, nggak kuat, terjatuh, ya, belum mati, ya, kemudian tenggelam mati, maka ini menjadi haram. Ya. Intinya pada hewan yang tenggelam, ya, sementara ada anak panah yang mengenai dia, ada ketidakjelasan di sini. Ya. Apakah ini halal atau haram? Apakah matinya itu sebelum tenggelam atau sebelum terjatuh, atau matinya setelah terjatuh? Ya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Jangan dimakan. Kenapa? Karena dengan tidak memakan itulah yang paling menyelamatkan kita. Lebih aman. Lebih aman, paling aman sudah. Ya. Kenapa? Ya. Karena jika ternyata yang benar misalnya, ya, yang benar itu ternyata adalah ya mati sebelum tercebur. Ya. Kemudian kita tidak makan, ya insya Allah nggak dosa. Ya. Insya Allah nggak dosa. Ya. Seperti mana kita terhadap bakso, ya, kita mau makan bakso, nggak makan bakso, nggak apa-apa, insya Allah, ya, selama kita tidak meyakini haramnya itu, ya. Tetapi jika yang benar itu adalah ternyata dia mati, ya, setelah tercebur, berarti dia menjadi bangkai, ya. Maka meninggalkan bangkai adalah lebih selamat, ya, keharusan, ya. Itu salah satu contoh. Berarti kaidah yang dijelaskan oleh para ulama itu sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah. Ketika dibingungkan pada dua kondisi, boleh tidak boleh, halal atau haram, maka pilihlah yang paling menyelamatkan. Dan yang paling menyelamatkan pada saat itu adalah meninggalkan. Ya.
Contoh lain misalnya, ya, ketika ada seorang pemuda, ya, masya Allah, ya, dia memiliki gadis idaman, masya Allah, ya. Akhirnya pemuda ini nggak ingin berlama-lama, ya, dia ingin segera mendatangi orang tuanya untuk, ya, menikahi, melamarnya, masya Allah. Ya. Akhirnya betul, ya, Alkisah misalnya pemuda ini siap-siap dia mendatangi orang tua gadis idamannya itu, ya, ditemuilah oleh bapaknya, terjadilah obrolan, ya, sebagai basa-basi sebelum, ya, to the point, ya. Akhirnya sampailah kepada suatu pertanyaan. Nah, bapaknya bertanya, adik dari mana misalnya? Oh, saya dari kampung Fulan, Pak, ya. Oh, masya Allah, berarti satu kampung dengan Pak Fulan ini. Wah, iya betul, ya, itu bapak saya, gitu. Masya Allah. Oh, bapak antum toh, masya Allah, berarti, ya, saya dengan bapak antum sudah saling kenal sebelumnya. Iya Pak, gitu. Oh gitu. Akhirnya berarti ibu antum namanya adalah misalnya ibu siapa namanya, ya, ibu Fulanah misalnya, ya, ibu Fatimah atau ibu Fulanah misalnya. Iya, itu ibu saya. Itu permasalahannya, nak, ya. Saya punya 2 anak gadis, ya. Salah satunya adalah gadis yang ingin kamu lamar. Di mana saya tuh lupa, ya, mana dari 2 anak gadis saya ini yang disusui oleh ibu kamu. Tapi saya yakin, ya, saya pernah menyusukan, ya, salah satu dari 2 anak saya ini, ya, kepada ibu antum, tapi saya lupa yang mana. Yang jelas salah satu dari 2 anak ini, 2 anak saya ini adalah saudara sepersusuan, sehingga yang tidak boleh kamu nikahi. Tapi saya nggak tahu yang mana, apakah yang, ya, Fulana 1 atau Fulana 2, apakah yang disusui itu yang ingin kamu nikahi atau yang bukan. Maka pada saat kondisi seperti ini para ulama mengatakan nggak boleh menikahi dua-duanya, ya. Karena ragu gitu, ya. Karena ragu, ya. Kenapa? Bisa jadi nanti kalau yang dinikahi adalah saudara sepersusuan, maka nggak boleh. Ya, kalau yang benar itu adalah yang ingin dia nikahi itu bukan yang saudara sepersusuannya, maka ini boleh. Tapi kita nggak tahu yang mana, bapaknya juga lupa, ya, lupa sama sekali yang mana. Maka pada keadaan seperti itu, ya, seorang pemuda tadi diharapkan pada 2 perkara yang membingungkan bagi dia, ya, yaitu yang boleh dinikahi atau tidak boleh dinikahi. Maka para ulama mengatakan mundur, nggak boleh dinikahi dua-duanya, karena itu yang paling selamat. Iya, Pak Udi, ya. Maka sebenarnya kaidah yang disebutkan oleh para ulama tadi, ya, terbangun di atas dalil-dalil syar'i, Pak Udi. Ya. Intinya, ya, ketika kita mendapati silang pendapat para ulama itu, ya, ini, ya, adalah isyarat, ya, agar kita semangat belajar. Ya, dengan ilmu insya Allah kita akan, ya, bisa memilih mana yang lebih dekat kepada kebenaran, ya. Kemudian ketika, ya, pada keadaan tertentu di mana kita membutuhkan, ya, segera, tidak mungkin untuk bertanya, tidak mungkin untuk belajar, maka ini kaidahnya, pilih yang paling menyelamatkan agama kita. Ya, ketika adanya pilihlah yang menyelamatkan, iya, pilih yang paling selamat, gitu, iya, aman, gitu, ya. Paling aman, paling menyelamatkan agama kita, ya, itu yang kita pilih, ya, sambil kita terus belajar, ya. Jika ternyata nanti, ya, kita mendapati setelah kita belajar, setelah kita mendapatkan ilmu, ternyata yang benar adalah yang boleh, ya, silakan berpindah saja, tidak apa-apa, gitu, ya. Tetapi kita memilih yang membolehkan dengan dasar ilmu, ya. Tapi selama kita belum memiliki ilmu, ya, kita tahan dulu. Kita pilih yang paling selamat untuk agama kita. Ya. Masya Allah, Ustaz. Saya kira demikian, Pak Udi. Insya Allah, Insya Allah sudah jadi cerah, gitu. Jadi ada gambaran gitu untuk melangkah memilih yang mana, gitu, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakumullah, Ustaz. Oh iya, semangat, ya, berarti semangat belajar, ya. Dan ketika pada kondisi seperti itu, ingat, ya, agama kita adalah sesuatu yang paling berharga, yang harus kita utamakan keselamatannya daripada keselamatan yang lain. Karena itu adalah yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian mungkin Pak Udi, ya. Saya izin pamit, ini masih ada beberapa. Ya, tafadhol.
Saya Murad. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.